Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Rahmawati. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penjelasan urutan ayat dan surat guna memenuhi tugas studi Al-Quran. Yang pertama yaitu urutan ayat. Ayat adalah sejumlah kalam Allah yang terdapat dalam sebuah surah dan Al-Quran. Surah adalah sejumlah ayat Al-Quran yang memiliki permulaan dan kesudahan. Tertib atau urutan ayat Al-Quran adalah tauqifi, ketentuan dari Rasulullah. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa pendapat ini adalah ijma'. Di antaranya Az-Zarkashi dalam Al-Burhan dan Abu Ja'far bin Zubair dalam munasabahnya yang mengatakan tertib ayat-ayat di dalam surat-surat itu berdasarkan tauqifi dari Rasulullah dan atas perintahnya tanpa diperselisihkan kaum muslimin. As-Suyuti telah memastikan hal itu. Ia berkata, ijma' dan nas-nasnya yang serupa menegaskan tertib-tertib ayat itu adalah tauqifi tanpa diragukan lagi. Jibril menurunkan beberapa ayat kepada Rasulullah dan menunjukkan tempat ayat-ayat itu diletakkan dalam satu surat atau ayat-ayat yang turun sebelumnya. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menuliskan di tempat tersebut. Yang kedua yaitu urutan surat. Surat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun, yang terdiri dari 114 surah, dan tiap surat terdiri dari sejumlah ayat yang bilangannya berbeda-beda. Secara etimologis, surat berarti manzilah, yaitu kedudukan atau tempat yang tinggi. Surat Al-Quran dinamakan surat karena Al-Quran diturunkan dari yang tinggi. Para ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam tertib surat. Yang pertama dikatakan bahwa tertib surat itu tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi. Yang kedua dikatakan bahwa tertib surat itu berdasarkan ijtihad para sahabat. Yang ketiga dikatakan bahwa sebagian surat itu tertibnya tauqifi dan sebagian lainnya berdasarkan ijtihad para sahabat. Yang selanjutnya yaitu urutan-urutan surat dan ayat Al-Quran. Surat-surat dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama Al-Tiwal, ada 7 surat yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh ada yang mengatakan Al-Anfal dan Al-Baqarah. Yang kedua Al-Mi'un, yaitu surat yang ayat-ayatnya lebih dari 100 atau sekitar itu. Yang ketiga Al-Masani, yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya di bawah Al-Mi'un. Dinamakan Masani karena surat itu diulang-ulang bacaannya lebih banyak dari At-Tiwal dan Al-Mi'un. Yang keempat yaitu Al-Mufassal, dikatakan bahwa surat-surat ini dimulai dari surat Qaf. Ada pula yang mengatakan dimulai dari surat Al-Hujurat, ada juga yang mengatakan dimulai dari surat yang lain. Mufassal dibagi menjadi 3, yaitu Tiwal, Ausat, dan Qisor. Selanjutnya mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Ada beberapa hadis mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Astah dari Ismail bin Abbas dari Hibban bin Yahya dari Abu Muhammad Al-Quraish. Ia berkata, Utsman memerintahkan kepada para sahabat agar mengurutkan surat-surat yang panjang-panjang. Kemudian ia menjadikan surat Al-Anfal dan surat At-Taubah di dalam kelompok 7, yang surat ke-7, dan dia tidak memisahkan antara Al-Anfal dan At-Taubah dengan basmalah. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Tirmizi, Al-Nasai, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim dari Abbas. Ia berkata, aku berkata kepada Utsman, apakah yang mendorong engkau sengaja memasukkan surat Al-Anfal padahal ia termasuk Al-Masani, dan juga surat Al-Baqarah padahal ini termasuk Al-Mi'un. Kemudian engkau gabungkan kedua ayat ini dan tidak menulis antara kedua surat itu. Basmalah engkau letakkan keduanya dalam kelompok 7 surat yang panjang-panjang. Maka Utsman berkata, adalah Rasulullah tuju kepadanya surat-surat yang mempunyai bilangan ayat-ayat berbeda. Maka apabila turun wahyu kepadanya, ia memanggil sebagai penulis wahyu dan pesan agar mereka meletakkan ayat-ayat ini di dalam surat Nabi. Sebutkanlah nama suratnya ini dan itu. Dan adalah surat Al-Anfal termasuk fase permulaan dari surat-surat yang akhir turunnya, sedang kisah yang ada pada kedua surat itu serupa. Maka saya kira surat Al-Baqarah itu masih sebagian dari surat Al-Anfal. Kemudian Nabi wafat dan ia tidak menjelaskan kepada kami bahwa surat Al-Baqarah itu sebagian dari surat Al-Anfal. Karena itulah saya gabungkan keduanya di dalam kelompok 7 surat yang panjang. Kedua dalil tersebut hanya khusus untuk 3 surat saja, yaitu surat Al-Anfal, At-Taubah, dan Yunus.
karena itu tidak bisa diterapkan untuk seluruh surat dalam Al-Quran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.